Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami boleh merenungkan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya ketika firman itu hadir dalam hidup kami Tuhan, kami percaya maka kuasa firman-Mu itu akan mengubahkan setiap daripada kami, sehingga kehidupan kami menjadi baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami yang mendengar, dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dari Perjanjian Baru ya, di mana seringkali ketika kita tidak teliti untuk menelaah apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu ada beberapa hal yang kadang-kadang bisa diartikan sepertinya berkontradiksi. Kita akan membahas mengenai topik yang mungkin saya boleh katakan apa? Double standard. Karena ada hal-hal yang membuat kita melihat bahwa oh ternyata ada double standard, tapi sebetulnya enggak. Sebetulnya itu sesuatu yang progresif ya, sesuatu yang berubah karena kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia sebagai anak manusia itu menggenapi hukum Taurat. Jadi merupakan satu transisi di mana ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka terjadilah transisi dari perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Dari hukum Taurat menjadi kasih karunia. Kita akan membahas dulu dari Matius 5 ayat 27 sampai 30. Dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Jadi kelihatannya kalau kita melihat dari standar yang baru kita baca, wah, kehidupan orang Kristen ini betul-betul tidak gampang ya. Dikatakan kalau kita gara-gara mata kita berbuat dosa, lebih baik kita membuang mata kita. Nah, kalau betul-betul kita turuti apa yang menjadi standar di sini, berarti apa? Di dalam gereja hari-hari ini yang hadir jemaatnya semua adalah orang-orang yang cacat. Ada yang matanya dicongkel, ada yang tangannya diputus. Karena apa? Tidak ada satupun dari kita manusia yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia menyatakan ini di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30, itu dia menyatakan dia ingin supaya setiap saudara dan saya, khususnya orang-orang Yahudi dan sekitaran daripada orang kafir yang tinggal sekitar Yerusalem, itu Tuhan ingin menyatakan bahwa hidup baik atau benar itu tidak mudah. Untuk seseorang bisa mematuhi hukum Taurat itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan bisa dikatakan kalau dari perikop yang kita baca, tidak masuk akal, tidak mungkin bisa. Tidak ada satu pun dari kita yang tidak berdosa, yang tidak melanggar hukum Taurat. Sedangkan standarnya hukum Taurat apa? Upah dosa adalah maut. Nah, ini sesuatu yang kita harus pelajari dengan teliti, supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksud di Matius 5 ayat 27 sampai 30 lah. Kita kalau ambil Yohanes 8 ayat 1 sampai 4, ini mengenai perempuan berzina juga. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Menurut Musa dalam hukum Taurat,
memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Jadi kalau ada orang yang berzina, perempuan khususnya dikatakan, itu akan dirajam dengan batu, saudaraku, sampai mati. Apakah pendapatmu tentang itu? Tanya orang Farisi itu kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Jadi sebetulnya tidak ada satupun dari orang-orang itu yang katanya orang Farisi, orang yang katanya rohaniwan, ya, orang yang mungkin punya posisi tinggi di masyarakat, tapi tidak ada satupun yang tidak berdosa. Mereka semua akhirnya meninggalkan. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, jelas sekali ada dua standar yang berbeda. Standar yang pertama, kalau kita berdosa, gara-gara mata kita berdosa, ayo kita cungkil mata kita. Itu kata Tuhan Yesus loh. Nah, tapi pada Yohanes 8, jelas sekali kontradiksi dengan yang kita baca di Matius 5 ayat 27-30. Karena apa? Di sini dikatakan, aku tidak menghukum engkau lagi, tapi jangan berbuat lagi. Jadi jelas sekali di Matius 5 itu Tuhan ingin menyatakan kepada setiap daripada kita bahwa tidak gampang untuk mematuhi hukum Taurat. Ya mungkin dikatakan impossible atau tidak mungkin, bukan tidak gampang, tidak mungkin kita bisa mematuhi hukum Taurat. Tidak ada satupun dari kita yang mampu mematuhi hukum Taurat secara sempurna. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu maka Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan ingin memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya, kepada siapapun yang rindu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu dengan apa, saudara? Dengan memberikan pengampunan. Dan Tuhan berkata, jangan berbuat lagi. Jadi kalau bicara Matius 5 tadi kita bicara mengenai hukum Taurat. Kalau bicara Yohanes 8 kita bicara mengenai kasih karunia. Karena apa? Yesus datang untuk kematian Yesus untuk menggenapi hukum Taurat. Kematian Yesus untuk memberi kasih karunia. Barang siapa yang beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh keselamatan, pengampunan. Kita lihat hukum Taurat itu dikatakan apa? Setiap yang melanggar berdosa, lebih baik kita kehilangan tangan daripada kita gara-gara tangan kita mendapatkan upah dosa, yaitu maut. Ya. Kenapa? Karena semua dari keturunan Adam adalah orang yang berdosa. Kalau mungkin di agama lain ditanyakan, kalau bayi baru lahir itu berdosa enggak? Banyak dari mereka ngomong, oh bayi baru lahir itu tidak berdosa. Tetapi di dalam kekristenan, karena Adam, maka semua manusia keturunan Adam ketika mereka lahir, mereka sudah mendapatkan dosa keturunan. Jadi statusnya adalah orang berdosa. Meskipun bayi pun status kelahiran bayi adalah orang yang berdosa. Karena ketika Adam diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, Adam telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kehilangan kemuliaan Allah itu berarti dia sudah menjadi orang yang berdosa. Jadi semua keturunan Adam adalah orang yang berdosa. Dan untuk supaya bisa diampuni dosanya, setiap orang harus mempersembahkan korban untuk menebus dosa. Jadi bukan cuma sekedar kalau gara-gara mata kita berdosa maka cungkilah mata kita terus dosanya hilang. Tidak, saudaraku. Tapi tetap kita harus membawa korban untuk memperdamaikan antara manusia yang berdosa itu dengan
Allah. Karena tujuan Allah adalah membawa manusia itu kembali punya hubungan dengan Allah. Tetapi dosa-dosa manusia itu membuat manusia itu terpisah daripada Allah. Allah itu kudus. Sesuatu yang kudus tidak bisa ketemu dengan yang najis. Maka yang najis itu akan mati di hadapan Allah. Oleh karena itu diperlukan sebuah korban untuk menebus dosa, untuk memperdamaikan antara orang yang berdosa dengan Allah. Dan kita juga bicara mengenai hukum Taurat adalah bicara mengenai berkat dan kutuk. Kalau di Roma 3:9 dikatakan begini, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Jadi Rasul Paulus di Roma itu berbicara kepada semua orang Kristen. Bukan cuma orang non-Kristen, semua orang Kristen. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi semua orang itu berdosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di ayat 19 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kenapa dikatakan oleh hukum Taurat orang mengenal dosa? Hukum Taurat itu seperti cermin, saudaraku. Saudara kalau tidak melihat muka saudara atau rambut saudara di depan cermin, maka saudara tidak akan tahu apakah make up saudara sudah benar, apakah rambut saudara sudah benar atau masih tidak benar. Nah, hukum Taurat adalah sebuah cermin, di mana ketika kita melihat standar yang ada di dalam hukum Taurat, kita bisa melihat bahwa kehidupan kita, apakah kehidupan kita sudah benar atau kehidupan kita masih belum benar. Tetapi ketika kita tidak melihat standar hukum Taurat, seperti yang terjadi di Kejadian 15, di mana pada waktu itu dikatakan bahwa Abram melihat ke langit, karena Tuhan mengatakan nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Dan Abram, masih belum Abraham ya, Abram melihat ke langit dan dia melihat begitu banyak bintangnya dan berkata, ya Tuhan, aku percaya. Dan Tuhan mengatakan, oleh karena dia percaya, oleh karena iman yang dimiliki Abraham, maka dia dibenarkan. Jadi dia bukan karena dia berbuat sesuatu yang benar, maka dia dibenarkan. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan, percaya, maka dia dinyatakan benar. Jadi hukum Taurat itu malah membuat kita tuh melihat diri kita dan menemukan bahwa diri kita ini banyak ketidaksempurnaan. Sebagai sebuah cermin yang menunjukkan kondisi keadaan kita semua. Jadi hukum Taurat tidak bisa membuat, ketika kita melakukan, tidak bisa membuat kita tidak berdosa. Tetapi malahan oleh karena hukum Taurat semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita yang diampuni oleh Tuhan tidak perlu melakukan apa-apa, tapi hanya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beroleh pengampunan. Dikatakan di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pada dasarnya dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Tapi kasih karunia membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita semua layak untuk bisa kembali ketemu dengan Allah, punya hubungan dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena persembahan tubuh Kristus di atas kayu salib. Di Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi banyak dari kita ketika kita hidup kekristenan kita terpaku kepada hukum Taurat. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Jangan berzina, jangan berbohong, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Maka kita akan terjebak dari waktu ke waktu. Karena apa? Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bahkan di dalam hukum Taurat yang mungkin akhir-akhir ini banyak pengajaran populer, ada
pengajaran mengenai teologi berkat ya. Karena hukum Taurat itu tercantum juga yang dikatakan berkat dan kutuk. Ketika kita mematuhi hukum Taurat, maka kita akan diberkati. Ketika kita tidak mematuhi hukum Taurat, maka kita akan dikutuk. Di Ulangan 28 ayat 1, 2 dikatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagiamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ketika seorang merasa bahwa ketika dia melakukan perintah Tuhan maka dia diberkati. Dan ketika dia tidak melakukan perintah Tuhan maka dia dikutuk. Dia sedang hidup di dalam kuasa hukum Taurat. Apalagi kalau dia mengharapkan ketika saya patuh sama Tuhan, ketika saya melakukan hukum Taurat, pasti Tuhan memberkati saya. Dia memakai hukum Taurat sebagai standar kehidupannya. Jadi saya khawatir saudaraku, hari-hari ini ketika kita semua menerima pengajaran teologi berkat, dikatakan teologi kemakmuran, di mana kita mengharapkan mendapatkan berkat, kita mengharapkan dikasih kemakmuran oleh Tuhan karena kita melakukan hukum Taurat, maka kita terjebak untuk hidup di dalam kuasa daripada hukum Taurat. Di Ulangan 28 13-14 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ada kutuk saudaraku yang mengikuti orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Banyak dari kita tidak sadar saudaraku. Ketika kita membaca firman ini, ketika kita merenungkan firman ini, jadi kalau kita melakukan hukum Taurat kita pasti diberkati. Kalau kita tidak melakukan hukum Taurat kita pasti dikutuk. Padahal apa? Yesus Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib itu telah, di Galatia 6 ayat 13, telah menghapus semua kutukan. Karena terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Dan ketika kita beriman kepada kematian Yesus di atas kayu salib, maka semua kutukan yang ada akibat hukum Taurat telah digenapi dan dilunasi oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi hati-hati saudaraku. Hati-hati ketika kita hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena hidup berdasarkan hukum Taurat adalah apa? Hidup melakukan. Tetapi hidup berdasarkan kasih karunia adalah keberadaan diri kita, status kita. Ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, statusnya adalah anak Allah. Ketika dia diusir dari Taman Eden, dia jatuh ke dalam dosa, maka dia kehilangan identitas dirinya. Seperti anak yang hilang, keluar dari Taman Eden, putus hubungan dengan Tuhan. Dan kita semua tahu ketika kita melakukan hukum Taurat, kita harus berbuat ini, kita harus berbuat itu. Kalau kita tidak berbuat ini dan itu, maka kita belum melakukan hukum Taurat. Dan orang yang tidak melakukan hukum Taurat, upahnya adalah maut. Karena upah dosa adalah maut. Sedangkan kita di dalam Yesus, kematian Kristus di atas kayu salib telah membuat status kita kembali menjadi anak-anak Allah. Di mana status kita itu dikatakan di Roma 8 ayat 14-16, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setiap daripada kita yang beriman kepada Yesus, maka kita menerima meterai Roh Kudus. Dan oleh meterai Roh Kudus itu, maka kita memanggil dia Aba, Bapa. Dan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Dan status kita itu membuat kita menjadi orang yang tidak berdosa.
bukan perbuatan kita yang membuat kita menjadi tidak berdosa, tetapi status kita yang membuat kita menjadi tidak berdosa. Itu adalah bedanya antara seseorang yang melakukan hukum Taurat dengan seseorang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu memungkinkan Tuhan untuk memilih saudara dan saya. Jadi bukan kita yang ingin menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen dan kita bertobat, enggak. Tapi karena Tuhan sudah menentukan saudara dan saya, Tuhan sudah memilih saudara dan saya, supaya apa? Saudara dan saya bisa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 1 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas saudara dan saya. Jadi kita bisa menjadi anak Tuhan bukan karena kita kepingin menjadi anak Tuhan, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, saudaraku, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tidak, saudaraku, tapi karena Tuhan memilih saudara dan saya. Karena status kita dipulihkan ketika Tuhan memilih dan kita meresponi dengan ya Tuhan, aku mau, maka Tuhan memulihkan status kita menjadi anak-anak Allah. Dan ketika status kita pulih, maka kita adalah orang-orang yang tidak berdosa. Karena apa? Karena status kita itu memerlukan kita untuk beriman kepada Dia. Di Roma 3 ayat 24-25 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dari iman itu yang membuat kita tidak berdosa, membuat kita diselamatkan, membuat kita mampu untuk hidup di dalam Roh. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Maka janganlah saudara dan saya, kita masih tetap hidup di dalam hukum Taurat. Karena apa? Ketika kita hidup dalam hukum Taurat, maka hukum Tauratlah yang menjadi cermin atau standar apa yang harus kita peroleh, berkat dan kutuk. Tetapi ketika kita hidup di dalam Roh, dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan saudara dan saya dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kematian Yesus telah merubah status kita, telah membuat kita yang dulunya hidup di bawah hukum Taurat, di bawah hukum dosa, menjadi terbebaskan. Tapi kita hidup di dalam Roh. Dan kita juga tahu, karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka Dia mati di atas kayu salib, dan kematiannya telah membelah tirai bait Allah, tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, tirai yang memisahkan antara hadirat Tuhan dengan ruang kudus telah terbelah, terbuka. Sehingga apa? Setiap daripada saudara dan saya yang mampu karena iman kepada Kristus untuk ketemu dengan Bapa di dalam hadiratnya, maka kita tidak berdosa lagi, saudara. Jadi kalau dulu sebelum kematian Kristus di atas kayu salib, sebelum tirai itu terbelah menjadi dua, setiap dosa upahnya maut. Karena apa? Belum ada yang menebus. Tapi ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tirai itu terbelah menjadi dua. Ada dua macam dosa. Satu dosa yang tidak membawa maut, satu dosa yang membawa maut. Dosa yang membawa maut adalah dosa yang membuat kita menghujat Roh Kudus, dosa yang membuat kita tidak beriman kepada Yesus. Ketika kita tidak beriman kepada Yesus, maka kita tidak bisa masuk ke dalam hadirat Allah, dan ketidakmampuan kita untuk ketemu diperdamaikan dengan Allah membuat kita
menerima upah maut. Jadi ada dua macam dosa karena kematian Kristus di atas kayu salib. Ada dua macam dosa karena karena kasih karunia telah menggenapi hukum Taurat. Pertama, dosa yang tidak membawa maut. Yang kedua adalah dosa yang membawa maut. Dosa yang membawa maut adalah dosa yang membuat kita tidak beriman kepada Tuhan. Yang membuat kita menghujat Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan saudara dan saya untuk beriman kepada Tuhan. Ketika kita menghujat Roh Kudus, maka kita tidak bisa beriman kepada Yesus. Dan ketidakadaannya iman kepada Yesus membuat kita jatuh ke dalam maut. Yang pertama tadi adalah dosa yang tidak membawa maut. Karena setiap saudara dan saya hidup di dunia, tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Maka pastilah setiap hari kita melakukan banyak-banyak hal yang bisa membuat kita berdosa. Karena dosa sendiri artinya adalah meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran itu adalah sesuatu yang umum untuk saudara dan saya. Tetapi selama kita masih beriman kepada Yesus, maka iman kita itu membuat kita tetap diselamatkan. Meskipun ada beberapa dari kita yang ketika sekali kelak pekerjaan kita pada hari Tuhan akan nampak ketika api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi banyak dari kita ketika pekerjaannya tidak dilandaskan kepada Kristus, dan pada hari Tuhan diuji oleh api, dan pekerjaannya itu bisa habis, saudaraku. Upahnya bisa habis, tetapi dia sendiri masih tetap diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan semua kelak nanti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Setiap orang ketika kita menghadapi tahta pengadilan Kristus, maka kita akan memperoleh apa yang kita patut terima sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik yang baik maupun yang jahat. Bukan setiap dosa, bukan setiap kejahatan membawa kepada maut, tetapi setiap tindakan kita ada perhitungannya di tahta pengadilan Kristus. Jadi bukan tidak ada, tidak apa-apa berbuat jahat, tidak. Tetap berdosa adalah berdosa. Berbuat kejahatan adalah sesuatu yang tidak baik. Semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Di Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ketika sangkakala itu ditiup, ketika Tuhan menjemput kita di awan, di langit, ketika tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, ketika kita diadili di tahta pengadilan Kristus, maka apa yang kita lakukan semua itu ada upahnya, baik yang baik maupun yang buruk, menurut apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hari-hari ini adalah jahat. Banyak penyesatan terjadi. Banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Engkau mau. Engkau mengatakan dengan iman maka kita akan diselamatkan. Dengan iman maka kita akan mengalahkan dunia. Karena hanya iman yang membuat kita mampu untuk kembali bersama-sama berhubungan dengan Allah, menjadi anak-anak Allah. Karena iman kita, maka Engkau memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Mu. Dan oleh karena Roh itu, maka kita bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami semua boleh mengerti Tuhan, untuk tidak hidup di dalam hukum Taurat, untuk tidak hidup berdasarkan berkat dan kutuk semata-mata,
Tapi kita hidup oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena iman kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana Engkau membuat kita semua boleh hidup di dalam hukum kasih karunia, boleh hidup dengan kasih karunia yang daripada-Mu, menjaga hubungan, spiritualitas kerohanian kita, beribadah kepadamu, melatih ibadah setiap daripada kami, berdoa, memuji memuliakan nama-Mu, membaca firman, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena kami percaya ketika hubungan itu boleh Kau kembalikan seperti ketika Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, mereka setiap hari berhubungan dengan Engkau. Demikian pula setiap daripada anak-anak-Mu pada zaman kasih karunia ini Tuhan, di mana Engkau rindu supaya setiap kita semua boleh selalu berhubungan dengan Engkau. Berkati setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.